legenda bulan dan anak laut. Halo teman-teman, malam ini mari kita dengarkan sebuah kisah panjang. Tarik napas pelan, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu terbang bersama cerita ini. Di sebuah negeri kepulauan, di mana laut membentang luas sejauh mata memandang, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Samudra. Ia tinggal di sebuah desa nelayan kecil di tepi pantai bersama kakeknya yang sudah tua. Ayah dan ibunya telah lama hilang di tengah badai laut, meninggalkan Samudra dengan kenangan samar akan wajah mereka. Meski hidup sederhana, Samudra tumbuh menjadi anak yang tangguh. Setiap pagi, ia membantu para nelayan mendorong perahu ke laut. Meskipun ia sendiri belum cukup umur untuk melaut jauh. Setelah itu, ia mengumpulkan kerang di pantai untuk ditukar dengan beras. Senyumnya hangat, dan ia selalu menjaga kakeknya dengan penuh kasih. Namun, Samudra menyimpan sebuah kerinduan. Setiap malam, ia duduk di tepi pantai, menatap ke arah bulan. Bulan seakan berbicara padanya, bersinar lembut di atas ombak yang berkilauan. Dalam kesepian, Samudra sering berbicara pada bulan, menceritakan semua isi hatinya. Kerinduan pada orang tua, mimpi ingin berlayar jauh, dan rasa penasaran pada dunia di balik cakrawala. Suatu malam, saat Samudra menatap laut di bawah cahaya purnama, ombak tiba-tiba berkilau biru. Dari permukaan laut muncul seorang gadis dengan rambut panjang seperti gelombang. Kulitnya bercahaya lembut seperti rembulan. Ia mengenakan kain berwarna perak yang berkilau. Samudra terperanjat. Siapa? Siapa kau? Gadis itu tersenyum. Aku Lunaria, putri bulan. Aku datang karena mendengar doamu setiap malam. Samudra membeku. Hatinya berdebar. Ia tak pernah membayangkan bulan bisa menjawab keluh kesahnya. Apakah kau benar-benar dari bulan? Lunaria mengangguk. Aku bisa turun saat cahaya purnama menyentuh laut, tapi waktuku di bumi terbatas. Sejak malam itu, Lunaria sering muncul saat purnama. Ia bercerita tentang negeri langit, tentang istana bulan yang terbuat dari kristal putih, dan tentang bintang-bintang yang menari. Samudra pun bercerita tentang kehidupannya di desa, tentang laut yang terkadang ramah, terkadang buas. Keduanya menjadi sahabat. Samudra merasa kesepian di hatinya perlahan terobati. Namun, di balik semua keindahan itu, Lunaria membawa kabar buruk. Samudra, katanya suatu malam dengan wajah muram, laut ini sedang berada dalam bahaya. Di dasar samudra terkurung makhluk kegelapan bernama neraka laut. Ia sedang berusaha bangkit. Jika segelnya pecah, seluruh pulau akan ditelan badai abadi. Samudra terdiam. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya anak desa. Justru karena hatimu murni, kau bisa melakukannya. Kau harus pergi ke dasar laut dan menemukan batu cahaya, satu-satunya yang bisa memperkuat segel. Tanpanya, neraka laut akan bebas. Samudra takut. Ia belum pernah menyelam jauh, apalagi ke dasar laut. Tetapi ia menatap Lunaria. Cahaya matanya menyalakan keberanian kecil di dalam dirinya. Kalau itu untuk melindungi desaku, aku akan mencoba. Lunaria tersenyum haru. Kau tidak sendirian. Aku akan membimbingmu sejauh yang kubisa. Maka dimulailah perjalanan Samudra. Dengan perahu kecil peninggalan ayahnya, ia berlayar seorang diri ke tengah lautan di bawah cahaya bulan. Ombak bergemuruh, angin meniup rambutnya, tetapi hatinya teguh. Di tengah laut, Lunaria turun lagi, berjalan di atas ombak seperti cahaya. Ia mengangkat tangannya, dan dari permukaan laut muncul seekor ikan paus putih raksasa. Paus itu menundukkan kepala pada Samudra. Namanya Okeanos, kata Lunaria. Ia akan membawamu ke dasar laut. Samudra menepuk tubuh paus itu dengan takjub. Ia lalu menaikinya, dan Okeanos pun menyelam. Samudra terkejut ketika menyadari ia bisa bernapas di bawah air. Berkat cahaya perak dari Lunaria yang melingkupi tubuhnya, ia melihat dunia bawah laut. Karang berwarna-warni, ikan bercahaya berenang seperti bintang, dan hutan rumput laut yang melambai-lambai. Namun, semakin dalam mereka turun, semakin suram pemandangan. Karang menjadi hitam, ikan menghilang, dan arus dingin menyelimuti. Dari kejauhan,
tampak sebuah gua besar dengan cahaya biru berkilau di dalamnya. Itu batu cahaya, kata suara Lunaria yang bergema di hatinya. Tapi hati-hati, neraka laut memiliki penjaga. Benar saja, saat samudra mendekat, dari gua itu keluar makhluk menyeramkan. Seekor naga laut hitam dengan mata merah menyala. Tubuhnya sebesar kapal dengan gigi tajam seperti tombak. Ia meraung, mengguncang air. Samudra Jamatar. Ia hanya seorang anak kecil tanpa senjata. Tetapi ia ingat kata-kata Lunaria. Hanya hati yang murni bisa melindungi dunia. Samudra berdiri di atas punggung Okeanos. Tubuhnya bergetar melihat naga laut hitam itu. Suaranya bergemuruh dalam air, menggetarkan karang-karang. Apa yang dilakukan anak manusia di wilayahku? Raung naga itu. Batu cahaya tidak untukmu. Pergi sebelum aku meremukkanmu. Samudra ingin mundur, tetapi cahaya lembut Lunaria masih terasa di hatinya. Ia mengingat desanya, wajah kakeknya, dan semua orang yang bergantung pada laut. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku tidak bisa pergi. Aku harus menjaga laut ini. Meski aku hanya seorang anak." Naga itu tertawa mengejek. Pusaran air bergolak di sekelilingnya. Kau pikir tekad bisa mengalahkan kekuatan? Ia membuka mulutnya, mengeluarkan semburan arus hitam yang mengguncang laut. Okeanos melompat ke samping, menyelamatkan samudra dari hantaman. Samudra, suara Lunaria bergema di hatinya. Kau tidak bisa melawan dengan kekuatan. Gunakan hatimu. Batu cahaya hanya bisa dijangkau dengan keberanian. Samudra menggenggam dadanya. Dari cahaya Lunaria yang melindunginya, keluar sebuah kilau kecil berbentuk tiram mutiara. Kilau itu berdenyut seperti menyatu dengan detak jantungnya. Naga laut menyeringai melihat cahaya itu. Itulah kunci batu cahaya. Berikan padaku, dan aku akan membiarkanmu hidup. Samudra menggeleng. Tidak, cahaya ini bukan untukmu. Ia lalu melompat dari punggung Okeanos, berenang ke arah gua tempat batu cahaya berada. Naga itu meraung marah, mengejar dengan kecepatan luar biasa. Air berputar membentuk pusaran besar, menyeret samudra. Tubuh kecilnya terbawa arus, paru-parunya terasa sesak meski masih bisa bernapas dengan cahaya Lunaria. Tapi ia tidak menyerah. Dalam pusaran itu, ia teringat kembali pada semua percakapannya dengan Lunaria di bawah bulan. Ia ingat setiap doa yang ia bisikan pada malam sepi. Semua itu menyatu menjadi kekuatan. Ia menggenggam kilau tiram di dadanya dan berteriak, meski hanya dalam hati, "Aku tidak akan menyerah." Seketika, kilau tiram itu meledak menjadi cahaya perak yang melindungi tubuhnya. Arus yang menyeretnya buyar. Samudra melesat menuju gua. Naga itu menghalangi dengan tubuhnya yang besar. Matanya merah menyala. "Kau tidak akan melewatiku." Samudra berhenti, menatap naga itu dengan penuh keberanian. "Aku tidak melawanmu karena benci. Aku tahu kau hanya terikat oleh kegelapan, neraka laut. Tapi aku harus menyelamatkan dunia di atas." Ia menempelkan tiram cahaya ke dadanya. Kilau itu semakin terang, lalu berubah menjadi tombak cahaya putih. Dengan keberanian terakhir, Samudra menancapkannya ke lantai laut. Tepat di depan batu cahaya, batu itu bergetar. Sinarnya semakin kuat, hingga akhirnya meledak menjadi cahaya biru keperakan yang memenuhi seluruh dasar laut. Naga hitam meraung panjang, tubuhnya retak oleh cahaya, lalu berubah menjadi ikan kecil berwarna biru yang berenang bebas. Terbebas dari kutukan neraka laut, Samudra terjatuh. Tubuhnya hampir tak sanggup menahan cahaya itu. Tapi Okeanos menangkapnya dengan lembut, membawanya naik. Dalam cahaya yang semakin terang, muncul Lunaria. Wajahnya bersinar penuh haru. "Samudra, kau telah melakukannya." Batu cahaya kini terhubung kembali dengan bulan. Segel neraka laut semakin kuat. Laut dan pulaumu akan selamat. Samudra tersenyum tipis, meski tubuhnya lelah. "Aku hanya ingin melindungi semuanya. Aku tidak ingin ada yang kehilangan keluarganya karena laut seperti aku." Lunaria menatapnya dalam-dalam. "Keberanianmu jauh lebih besar dari usiamu. Kau bukan hanya anak laut, kau adalah pelindungnya." Okeanos berenang membawa mereka ke permukaan. Saat mencapai laut biru,
Samudra melihat bulan penuh di langit. Cahaya perak menyelimuti laut, membuat permukaan air berkilau tenang. "Sudah waktuku kembali," kata Lunaria dengan nada lembut. "Aku tidak bisa tinggal lama di bumi. Tapi ingatlah Samudra, setiap kali kau menatap bulan, aku akan mendengar suaramu." Samudra menahan air mata. "Apakah kita akan bertemu lagi?" Lunaria tersenyum. "Selama kau percaya pada cahaya, kita tidak pernah benar-benar berpisah." Ia lalu perlahan memudar, menjadi sinar yang menyatu dengan bulan di langit. Samudra berdiri di perahunya, menatap laut yang kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih hangat. Ombak berkilau lembut seolah berterima kasih padanya. Ketika ia kembali ke desa, orang-orang terkejut. Laut yang tadinya gelisah, kini tenang. Ikan-ikan kembali melimpah, dan angin membawa kesegaran. Kakek Samudra menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang kau lakukan, cucuku?" Samudra hanya tersenyum. "Aku hanya menjaga laut, Kek. Karena laut juga menjaga kita." Sejak hari itu, Samudra dikenal bukan lagi hanya sebagai anak nelayan, tapi sebagai anak laut, penjaga keseimbangan antara manusia dan samudra. Dan di malam-malam purnama, ia selalu menatap bulan, yakin bahwa sahabatnya Lunaria tetap mendengarkan dari langit. Anak yang bersahabat dengan bulan. Di sebuah desa di tepi laut, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Lano. Sejak kecil, Lano suka duduk di pantai setiap malam, memandangi bulan. Ia merasa bulan itu bukan sekadar cahaya di langit, melainkan seorang sahabat yang selalu menemaninya. Suatu malam, saat ombak berbisik lembut, Lano berkata, "Bulan, kau selalu ada untukku. Andai saja kau bisa menjawabku." Tiba-tiba, sinar bulan turun seperti jembatan perak. Dan dari sana, muncullah seorang gadis mungil bercahaya, berambut putih, berkilau. "Aku adalah Putri Bulan," katanya sambil tersenyum. "Aku mendengar suaramu setiap malam, Lano. Karena hatimu tulus, aku turun untuk menemanimu." Lano terkejut, tapi juga bahagia. Sejak malam itu, Putri Bulan sering datang. Mereka duduk di pantai, berbicara tentang bintang, ombak, dan mimpi-mimpi. Kadang Putri Bulan membawa butir cahaya yang bisa membuat bunga laut mekar seketika. Namun, suatu hari, langit tiba-tiba mendung dan bulan menghilang. Malam-malam terasa gelap, ombak menjadi gelisah, dan Lano tak lagi melihat sahabatnya. Ia menunggu di pantai, memanggil-manggil, tapi Putri Bulan tak datang. Akhirnya, ia mendengar bisikan angin laut. Putri Bulan ditawan awan hitam di puncak gunung. Lano pun bertekad menyelamatkan sahabatnya. Dengan berbekal lentera kecil dan hatinya yang berani, ia mendaki gunung tinggi di bawah malam pekat. Di puncak gunung, ia melihat awan hitam yang besar bergemuruh dengan mata merah menyala. Di dalam pusarannya, Putri Bulan terjebak, sinarnya meredup. "Lepaskan dia!" teriak Lano. Awan hitam menggelegar. "Kenapa aku harus melepaskannya? Tanpa bulan, malam akan jadi milikku." Lano menggenggam lentera kecilnya. Api lentera itu bergetar, hampir padam. Tapi ia menutup mata dan berbisik, "Aku percaya bulan selalu memberi cahaya. Sekecil apapun, ia tetap berarti." Lentera itu tiba-tiba menyala terang. Sinarnya menusuk awan hitam. Awan itu menjerit, perlahan memudar, lalu lenyap tertiup angin. Putri Bulan bebas, sinarnya kembali bersinar indah. Ia mendekati Lano dan berkata dengan mata berbinar, "Terima kasih, kau bukan hanya sahabatku, tapi juga penyelamatku." Sejak saat itu, Putri Bulan kembali hadir setiap malam. Dan Lano tahu, persahabatan sejati tidak hanya ada di bumi, tapi juga di langit. Demikianlah kisah anak yang bersahabat dengan bulan. Dongeng Petualangan Arka ke Negeri Bintang. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan bukit-bukit biru, hiduplah seorang anak bernama Arka. Ia suka duduk di tepi sungai setiap malam, menatap langit yang penuh bintang. Bagi Arka,
Bintang-bintang itu bukan hanya cahaya, tetapi sahabat yang selalu menemaninya saat ia merasa sendiri. Sejak ibunya wafat beberapa tahun lalu, Arka sering berbicara kepada langit. "Bintang, apakah ibu bisa melihatku dari sana?" bisiknya. Pisiknya. Angin malam menjawab dengan lembut, seakan menyampaikan salam dari tempat yang jauh. Suatu malam, Arka melihat sesuatu yang aneh. Bintang-bintang yang biasanya berkelip terang, satu persatu mulai meredup. Langit malam terlihat pucat, seolah kehilangan napasnya. Arka bergidik. Kenapa bintang-bintang menjadi redup? Tiba-tiba, dari arah langit turun seberkas cahaya berbentuk bola kecil berwarna perak. Cahaya itu mendarat di depan Arka, lalu berubah menjadi seekor burung mungil bercahaya. "Namaku Liora, utusan dari negeri bintang," katanya dengan suara lembut. Arka terperangah. "Negeri bintang?" "Ya," jawab Liora, "bintang-bintang di langit sebenarnya adalah jiwa-jiwa cahaya. Mereka bersinar untuk menjaga keseimbangan dunia. Tapi kini, ada kegelapan yang perlahan menyelimuti negeri kami. Jika semua bintang padam, malam akan menjadi gelap selamanya, dan mimpi manusia akan hilang." Arka menelan ludah. "Lalu, apa yang bisa kulakukan? Aku hanyalah seorang anak desa biasa." Liora mengepakkan sayapnya, memercikan debu cahaya. "Hanya anak yang berhati tulus yang bisa memasuki negeri bintang. Kau adalah pilihan langit, Arka. Maukan kau ikut denganku?" Arka menatap bintang-bintang redup di atasnya. Ia teringat ibunya yang selalu berkata, sekecil apapun cahaya, ia bisa memberi harapan di kegelapan. Dengan tekad bulat, ia mengangguk. "Aku mau." Liora mengepakkan sayapnya lebih lebar. Cahaya perak menyelimuti Arka, membuat tubuhnya melayang perlahan ke udara. Dalam sekejap, ia menembus awan, melewati langit biru, lalu masuk ke samudera gelap penuh bintang. Di sana, Arka melihat jalan bercahaya yang melintang seperti jembatan, menghubungkan bumi dengan negeri bintang. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah negeri indah yang menggantung di langit malam. Negeri itu terbuat dari kristal berkilauan, dan setiap rumah memantulkan cahaya bintang. Namun, suasananya muram. Banyak bintang tampak pucat, sinarnya hampir padam. Liora menunduk sedih. Inilah negeri bintang, dan itulah istana tempat Ratu Aurora tinggal. Mereka berjalan menuju istana yang menjulang tinggi. Pintu gerbangnya terbuat dari cahaya berwarna pelangi. Di dalam, duduklah seorang ratu berambut panjang keperakan. Matanya berkilau seperti galaksi, namun wajahnya letih. "Selamat datang, Arka," kata Ratu Aurora. "Aku sudah menunggumu." Arka terkejut. "Bagaimana Ratu tahu namaku?" "Langit selalu mendengar doa manusia. Setiap kali kau berbicara pada bintang, kami mendengarnya. Karena itu, kaulah yang dipilih untuk menyelamatkan cahaya kami." Arka menunduk. "Tapi aku tidak punya kekuatan." Ratu tersenyum tipis. "Kekuatanmu bukan pada tanganmu, tapi pada hatimu." Ia lalu menunjuk ke arah utara negeri. Ada sebuah lembah bernama Bayangan Abadi. Dari situlah kegelapan muncul. Dipimpin oleh makhluk bernama Mbra, ia mencuri cahaya bintang untuk memperbesar kekuasaannya. Jika tidak dihentikan, semua bintang akan padam. Arka merasa takut, tetapi juga tahu ia tidak bisa mundur. "Aku akan pergi." Liora menemani Arka dalam perjalanan. Mereka melewati hutan kristal yang berkilau seperti kaca, danau langit yang memantulkan galaksi, serta padang cahaya tempat bintang-bintang kecil bermain. Namun, perjalanan tidak mudah. Di tengah hutan, mereka dihadang oleh makhluk bayangan berwujud serigala hitam dengan mata merah. Makhluk itu menggeram. Tubuhnya berubah seperti asap. Arka hampir mundur, tapi ia teringat ucapan ibunya. Ia berdiri tegak. "Aku tidak takut pada kegelapan. Selama ada cahaya sekecil apapun, ia tidak bisa mengalahkan terang." Tiba-tiba, kincir angin kecil yang selalu dibawanya berkilau, memancarkan cahaya putih. Serigala bayangan pun menjerit, lalu lenyap. Liora terkejut. "Itu cahaya dari hatimu, Arka. Kau memang anak pilihan." Perjalanan berlanjut hingga mereka tiba di lembah bayangan abadi. Langit di sana kelam, bintang-bintang di atasnya redup, dan kabut hitam menyelimuti tanah. Di tengah lembah,
berdiri Umbra, makhluk raksasa berbentuk manusia, tapi tubuhnya terbuat dari asap hitam, matanya merah, suaranya bergemuruh. Jadi ini anak manusia yang katanya akan menyelamatkan bintang. Umbra tertawa mengejek. Kau hanyalah anak kecil yang lemah. Arka gemetar, tapi ia melangkah maju. Mungkin aku lemah, tapi aku tidak sendiri. Ada bintang, ada cahaya, ada harapan. Itu lebih kuat dari semua kegelapanmu. Umbra mengangkat tangannya dan bayangan hitam menyerbu. Arka hampir tersapu. Tapi tiba-tiba langit di atas mereka terbuka dan cahaya bintang jatuh tepat ke arahnya. Kincir angin kecil milik Arka berputar kencang, memancarkan cahaya terang. Dengan keberanian, Arka berteriak, "Kembalilah pada cahaya kalian!" Cahaya itu menghantam Umbra, membuat tubuhnya retak. Umbra menjerit, lalu pecah menjadi kepingan asap yang lenyap tertiup angin. Lembah bayangan perlahan berubah terang, bintang-bintang kembali bersinar, dan langit malam kembali indah. Ratu Aurora datang bersama para bintang kecil. Arka, kau telah menyelamatkan kami. Mulai sekarang, setiap kali kau menatap bintang, ingatlah bahwa kami bersinar karena keberanianmu. Arka tersenyum, hatinya hangat. Aku hanya ingin menjaga cahaya, karena tanpa cahaya, mimpi tidak akan ada. Ratu Aurora mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya turun ke dada Arka. Ini adalah anugerah bintang. Dengan ini, kau akan selalu bisa berbicara dengan kami, meski kembali ke bumi. Arka menutup mata, dan tiba-tiba ia sudah kembali ke tepi sungai di desanya. Langit malam kembali penuh bintang, berkelip lebih indah dari sebelumnya. Ia menatap ke atas dan berbisik, "Terima kasih, sahabat-sahabatku." Dan sejak malam itu, Arka tidak pernah lagi merasa sendiri. Karena ia tahu, di balik cahaya bintang, ada sahabat yang selalu menjaganya. Demikianlah kisah Arka dan negeri bintang. Embun melangkah mundur, jantungnya berdetak kencang. Tetapi, ia teringat wajah ibunya. Dan kata-kata angsa putih. Hanya keberanian dan ketulusan yang bisa memulihkan cahaya. Embun menegakkan tubuhnya. Aku mungkin lemah, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan kehidupan desa kami. Selama aku di sini, aku akan melawanmu. Bayangan itu tertawa mengejek. Kau hanya anak desa. Kau tidak punya senjata, tidak punya kekuatan. Embun menatap kedua tangannya kosong. Tapi tiba-tiba dari dadanya keluar cahaya lembut. Cahaya itu membentuk bunga kecil berwarna putih, seperti bunga yang biasa ia lihat mekar di pagi hari bersama embun. Bayangan itu terhenti sejenak, mendesis. Cahaya itu tidak mungkin. Embun menggenggam bunga cahaya itu erat. Meski tangannya gemetar, ia merasa ada kekuatan hangat yang menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanannya di negeri bawah danau. Embun menatap bunga cahaya di tangannya. Semakin ia percaya pada hatinya, semakin terang bunga itu bersinar. Cahaya itu bukan sekadar sinar, melainkan kehangatan, kasih sayang pada ibunya, cintanya pada desa, dan kerinduan akan alam yang damai. Bayangan hitam itu meraung, tubuhnya bergetar oleh cahaya. Cahaya ketulusan tidak akan bertahan lama. Aku akan meredupkannya, seperti aku meredupkan bintang-bintang di langit. Ia melompat maju. Tubuhnya berubah menjadi kabut pekat yang hendak menelan embun. Gadis itu sempat gemetar, namun ia memejamkan mata dan menggenggam bunga itu erat, lalu menaruhnya di dadanya. Cahaya bunga meresap ke dalam tubuhnya, menyelimuti dirinya dengan pelindung yang berkilau lembut. Kabut itu menyentuh cahaya, lalu terpantul mundur. Bayangan itu menjerit kesakitan. Suaranya bergema di seluruh negeri bawah danau. Dari kejauhan, pohon-pohon kristal yang semula redup mulai berkilauan lagi. Ikan-ikan bercahaya menari riang, seolah menyemangati embun. Namun, perjuangan belum selesai. Dari batu hitam raksasa di tengah negeri itu muncul sosok lebih besar, lebih menyeramkan. Ia seperti bayangan raksasa dengan tanduk melengkung dan sayap sobek. Suaranya dalam dan penuh kebencian. Aku adalah bayangan abadi, penguasa kegelapan.
Danau ini akan menjadi milikku. Kau hanyalah anak manusia rapuh. Bagaimana bisa kau menantangku? Embun menelan ludah. Tubuhnya memang kecil dibandingkan sosok raksasa itu. Tapi hatinya mengingat pesan Altira, sang angsa putih. Hanya keberanian dan ketulusan yang bisa memulihkan cahaya danau. Dengan langkah perlahan, embun maju mendekat. Aku mungkin rapuh, tapi aku tidak sendiri. Aku punya cinta dari desa. Aku punya kenangan indah bersama ibuku. Dan aku punya harapan. Harapan lebih kuat dari kegelapanmu. Bayangan abadi tertawa keras. Gemuruhnya membuat tanah bergetar. Ia mengibaskan tangannya, mengirimkan pusaran kabut hitam. Pohon-pohon kristal runtuh. Ikan bercahaya berhamburan ketakutan. Embun hampir terhempas. Tetapi ia berlutut dan menanam bunga cahaya di tanah berkilau itu. Seketika, dari bunga kecil itu tumbuh sinar putih yang menjalar, seperti akar bercahaya yang merambat ke seluruh negeri bawah danau. Setiap akar menyentuh pohon kristal, pohon itu kembali bersinar. Setiap akar menyentuh ikan, ikan itu bersinar lebih terang. Bayangan nabati berteriak marah. Berhenti. Itu adalah dunia untukku, bukan untukmu. Embun berdiri tegak, suaranya tenang namun tegas. Tidak ada dunia yang hanya untuk kegelapan. Selama ada cahaya kecil pun, ia akan melawan. Bayangan abadi mengerahkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi badai hitam. Embun berlari ke arah batu hitam raksasa, sumber kekuatan kegelapan itu. Ia tahu, jika batu itu dihancurkan, negeri bawah danau akan bebas. Dengan napas terengah, embun menempelkan kedua tangannya ke batu itu. Cahaya dari tubuhnya berpindah, meresap ke batu. Batu itu bergetar hebat, retakan kecil muncul, lalu semakin besar. Bayangan abadi meraung, "Jangan, jika batu itu hancur, aku juga akan lenyap." Embun menutup matanya. Air mata menetes, bukan karena takut, tetapi karena doa. Aku tidak melawanmu karena benci. Aku melawanmu karena aku mencintai. Semoga suatu hari kegelapanmu pun menemukan cahaya. Dengan kalimat itu, retakan batu semakin lebar, lalu meledak menjadi pecahan cahaya putih. Bayangan abadi menjerit panjang. Tubuhnya terurai menjadi kabut tipis yang perlahan lenyap. Hering. Kemudian, negeri bawah danau dipenuhi cahaya. Pohon-pohon kristal berkilauan indah. Ikan bercahaya menari gembira, dan langit bawah danau tampak bersih tanpa kabut. Dari tengah cahaya itu, Altira sang angsa putih muncul kembali. "Putri Embun," suaranya lembut penuh kebanggaan. "Kau telah memulihkan kehidupan. Kau telah membuktikan bahwa hati yang tulus mampu menaklukkan kegelapan." Embun tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Altira mendekat, sayapnya membentang. "Kini, waktumu kembali. Danau akan tetap terjaga selama hatimu terus bersinar." Seketika, cahaya menyelimuti embun. Ia merasa tubuhnya melayang lagi, dan ketika membuka mata, ia sudah berada di tepi danau, di dunia nyata. Air danau itu kini penuh kembali, memantulkan langit biru dengan indah. Embun terisak kecil, lega. Ia memandang langit, lalu berbisik, "Terima kasih." Beberapa hari kemudian, warga desa heran melihat air sungai dan sawah kembali melimpah. Tanaman mereka tumbuh subur, dan udara terasa lebih segar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, hanya embun yang menyimpannya dalam hati. Namun, setiap kali ia menatap danau itu dari kejauhan, ia tahu ada dunia di dalamnya. Dunia yang telah ia selamatkan dengan keberanian, ketulusan, dan cinta. Dan sejak hari itu, tidak hanya dikenal sebagai gadis lembut dari desa, tetapi juga sebagai penjaga cahaya.